Hari Minggu kemarin bukanlah hari yang menyenangkan bagi keluarga Valentino Rossi. Juara dunia 9 kali ini tidak hanya harus menyaksikan pembalap VR46 andalannya, Pecco Bagnaia dikalahkan 2 kali oleh rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez. Dia juga harus menyaksikannya dikalahkan 2 kali oleh Alex Marquez yang membalap untuk tim Gresini Ducati yang tahun lalu memberikan jalan keluar bagi sang kakak Marquez untuk keluar dari lubang neraka Honda. Bagnaia jarang terlihat sedih seperti yang ia tunjukkan dalam konferensi pers setelah balapan, duduk di sana sambil berpikir. Sementara media dunia mengarahkan sebagian besar pertanyaan mereka kepada 2 pembalap yang duduk di sampingnya, yang bagaimanapun juga baru saja membuat sejarah. Belum pernah ada 2 bersaudara yang finish di posisi pertama dan kedua di Grand Prix kelas utama. Tentu saja Bagnaia masih jauh dari kata kalah. Musim 2025 baru berjalan 1 minggu. Dan Raja MotoGP terbaru Italia itu baru saja menjalani 3 hari yang buruk di Buriram. Ia mengalami kesulitan dengan pemilihan ban depan dan ironisnya ia terlempar dari Q2 pada Jumat sore oleh sesama pembalap VR46 Frankie Morbidelli. Meski demikian, ia tidak senang dengan penampilannya di GP pertama musim ke-7-nya di MotoGP dengan menyebut bahwa dirinya di sini bukan untuk finish ketiga. Pada balapan sprint hari Sabtu, Bagnaia memilih ban depan berkompon hard dengan casing kaku yang dibuat khusus untuk sirkuit Buriram demi stabilitas pengereman yang lebih baik. Namun ban tersebut tidak memiliki daya cengkram yang baik saat menikung, sehingga Bagnaia harus menghancurkan ban tersebut saat mencoba memaksa motornya menikung. Ia kemudian beralih ke ban soft pada hari Minggu yang juga digunakan oleh Marquez bersaudara pada kedua balapan. Namun sayangnya Bagnaia belum melakukan cukup banyak putaran untuk mendapatkan setup yang tepat dengan ban itu. Tidak diragukan lagi, Bagnaia akan menghabiskan sebagian besar waktu selama 2 minggu ke depan untuk mempelajari data Marc dan Alex untuk mencari petunjuk yang akan membuatnya lebih cepat pada 2 balapan berikutnya di Termas di Rio Hondo dan Amerika yang merupakan kekuatan Marc Marquez. Juara dunia 2022 dan 2023 ini akan kembali. Tetapi apakah ia akan belajar dan berkembang untuk mengungguli rekan setim barunya yang pada dasarnya berada dalam mode santai sepanjang akhir pekan? Ini adalah kemenangan ketiga Marquez di Buriram. Saat ia memenangkan balapan 2018 dan 2019 bersama Honda, ia terjatuh 3 kali saat sesi latihan dan kualifikasi. Selalu berusaha keras untuk menemukan performa terbaiknya demi meraih kemenangan. 2 kali terjatuh saat GP Thailand 2019 termasuk high side mengerikan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sejauh tahun ini, juara dunia 8 kali ini telah menjalani 8 hari balapan menggunakan GP24, 3 hari di Sepang, dan 5 hari di Buriram. Dan ia hanya mengalami 1 kali kecelakaan, itu pun hanya kecelakaan kecil di Sepang. Bandingkan sudah berapa kali ia menggigit aspal jika ia masih mengendarai Honda. Di atas Ducati, Marquez tak perlu mengambil resiko seperti yang biasa ia lakukan saat mengendarai RC213V. Ia mengendarai motornya dengan lebih mulus dari sebelumnya, karena memang begitulah cara Ducati dikendarai dan terlihat lebih terkontrol dari sebelumnya. Dan tidak hanya memegang kendali di lintasan balap, garasi MotoGP bekerja dengan cara yang sederhana. Para insinyur selalu condong ke arah pembalap tercepat mereka. Hal ini sudah terjadi dalam garasi Ducati. Jadi, Marquez juga memegang kendali di sana. Tentu saja, banyak hal bisa berubah. Tetapi juga tidak, Bagnaia tidak akan lagi menikmati status nomor 1, seperti yang ia nikmati sejak pindah ke tim pabrikan pada 2021. Inilah alasan dari raut wajah murung Bagnaia itu. Emosi Marquez setelah balapan hari Minggu sangat bergejolak. Dia tahu bahwa dia akhirnya keluar dari lubang neraka yang membuatnya terjerumus hampir 5 tahun yang lalu. Kini ia tahu bahwa ia sekali lagi memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia adalah pembalap motor terhebat sepanjang masa. Satu-satunya masalahnya di Buriram adalah aturan tekanan ban MotoGP yang menyulitkan. Semua motor MotoGP memiliki sistem alarm yang memberitahu pembalap ketika mereka berada dalam bahaya dengan ban berada di bawah tekanan yang seharusnya selama lebih dari separuh balapan. Ia membuat mereka mendapat penalti otomatis 16 detik, yang mana ini akan membuat posisi Marquez turun ke urutan ke-8. Di motor Marc, alarmnya berbunyi setelah beberapa lap pertama, sebuah kejutan besar bagi semua orang. Mengatur tekanan ban depan dengan tepat adalah hal yang sulit, jadi bergantung pada Marquez untuk mengimbanginya dan keluar dari masalah. Marquez mengatakan di 2 lap pertama dirinya merasa nyaman dan cepat, dan mengendarai motornya dengan cara yang sangat baik. Namun Marquez melihat tekanan ban tidak berada di kisaran yang tepat.
Jadi Marquez mulai mengerem lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak panas dan tekanan pada ban depan selama 2 lap. Tapi itu tidak cukup. Jadi pada lap ke-7, Marquez mengendur untuk membiarkan Alex melewatinya. Sehingga motor Alex dapat memanaskan ban depannya dan membuatnya keluar dari bahaya penalti. Kejadian ini membuat kepanikan di garasi pabrikan Ducati. Marquez akhirnya menguntit Alex selama 16 lap berikutnya, hanya beberapa meter di belakang ban Gresini Desmo Sedici. Bagnaia berusaha keras mengejar, terkadang bisa mengejar hingga setengah detik dari kedua pembalap tersebut. Namun setiap kali ia melakukannya, panas dari motor mereka membuat cengkeraman ban depan Bagnaia berkurang, sehingga ia tak bisa mendekat. Mark pun pasti berada dalam situasi yang sama. Suhu panas 37 derajat Celcius tidak hanya menjadi masalah bagi ban depan, tetapi juga bagi para pembalap yang berjuang untuk menghirup udara 50 derajat Celcius di balik kaca depan motor mereka. Di atas motor yang benar-benar panas, lebih dari 100 derajat Celcius. Sebagian besar pembalap di ketiga kelas memamerkan betis yang terbakar, lengan yang terbakar, tangan yang melepuh setelah balapan hari Minggu. Kali pertama MotoGP balapan di Asia Tenggara GP Malaysia 1991 di Shah Alam, balapan utama diperpendek 5 lap. Hal ini bisa jadi ide yang bagus untuk diterapkan di Buriram. Mark akhirnya menyalip di tikungan terakhir saat balapan menyisakan 4 lap lagi. Pada seperempat akhir balapan, motor Alex yang mulai kehilangan grip belakang berguncang hebat saat ia melaju di tikungan kanan yang cepat. Membuatnya kehilangan waktu milidetik dan memberikan kesempatan bagi sang kakak untuk menyerang di tikungan berikutnya. 4 lap terakhir sangat menggelikan. Mark melesat dengan cepat meninggalkan saudaranya dan Bagnaia dengan selisih waktu 1,6 detik. Sebuah kemenangan yang luar biasa. Balapan itu adalah sebuah penghancuran bagi rider Ducati lain. 4 besar semuanya mengendarai Desmo Sedici dengan Morbidelli mengambil bendera finish kurang dari 3 detik di belakang Bagnaia. Bagi Mark maupun rekan setimnya, mengendarai motor yang disebut Bagnaia sebagai GP24.9 yang pada dasarnya merupakan motor tahun lalu dengan swing arm baru dan sedikit peningkatan pada suspensi dan elektronik. Mark mengatakan bahwa motor ini sangat mirip dengan GP24 yang dikendarai oleh Alex, Morbidelli, dan rookie Fermin Aldeguer. Jadi, motor Ducati tahun lalu lebih baik daripada Aprilia 2025, KTM 2025, Honda 2025, dan Yamaha 2025. Kecepatan Alex membuktikan betapa jauh lebih baiknya GP24 daripada GP23 yang ia kendarai tahun lalu. Alex bahkan mengatakan GP24 sama sekali berbeda dari GP23. Jauh lebih cepat, daya cengkramnya luar biasa, bahkan bisa jadi lebih cepat 1 detik per lap dalam satu balapan.